Bapak Ibu Saudara, kita akan belajar sesuatu yang saya selalu rindu mengajarkan hal-hal yang dasar. Karena seringkali seiring dengan waktu perjalanan kekristenan kita, iman kita, saudara, hal-hal yang dasar itu seperti terlupakan. Dan yang menariknya, hal-hal dasar atau kuda-kuda itu mengajari kita bahwa apapun yang kita percayai butuh sikap, butuh tindakan percaya untuk kita mengalaminya. Karena itu jangan menjadi kecewa ketika kita tidak melakukan bagian kita. Jangan menjadi marah dengan keadaan, dengan orang lain, apalagi dengan Tuhan. Kalau kita belum melihat fakta dari firman-Nya, janjinya yang disampaikan kepada kita, selalu berbicara sesuatu yang baik dan indah. Jangan menjadi kecewa. Yang paling penting adalah kita memiliki ruang di dalam hidup kita untuk melihat ke dalam, bukan keluar. Memeriksa ke dalam, bukan menghakimi keluar. Kadang-kadang saudara kita bisa jadi marah, kecewa, karena orang-orang sepertinya dalam hidup ini lebih beruntung. Padahal tidak. Masing-masing kita punya keputusan hidup kita sendiri. Seolah-olah keberuntungan itu tanpa alasan. Saudara, saya mau beritahu, kita semua adalah orang yang beruntung. Tapi keberuntungan itu berbicara anugerah dan kemurahan Tuhan yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Tidak akan berarti banyak sampai kita percaya dan berjalan di dalam rancangannya, dalam skemanya, saudara. Dalam cetak biru progres rencananya. Saya coba jelaskan karena begini, saudara. Kalaupun kita punya gambar rancang bangun sebuah rumah yang hebat, yang kokoh, yang kuat, tapi rancangan itu tidak berarti apa-apa sampai tukang bangunan mengeksekusinya dengan cara yang tepat. Kadang-kadang masalah ukuran bukan masalah. Masalah tata letak bukan masalah. Tapi masalah kualitas materialnya. Dan gak bisa enggak. Kita tidak akan menerima semua yang kita mimpikan, yang kita lihat melalui rancang bangun itu. Bahwa kita akan punya rumah yang tahan gempa, tahan banjir. Ya kan? Kenapa? Karena pada kenyataannya kita punya spesifikasi yang terbaik dalam catatan. Tapi pelaksanaannya itu sangat menentukan. Belum lagi ketika saudara tiba-tiba dalam pelaksanaannya terjadi kondisi-kondisi alam yang sebelumnya kita tidak duga. Tanahnya misalnya ambles. Tentu penyesuaian itu sangat perlu. Sudahkah kita mengetahui bahwa contoh yang sering saya pakai, Hana, wanita mandul itu dikatakan sekian lama menderita, tetapi cerita Hana belum selesai ditulis. Amin. Ibu yang sangat berbahagia yang menulis ungkapan Mazmurnya berkata bahwa dia adalah salah satu contoh orang yang percaya, yang mengalami janji Tuhan karena dia melakukan bagiannya. Nah, hari ini mari kita akan lihat satu pesan Tuhan Yesus sendiri dalam Lukas pasal 19. Saya mau beri judul, saudara, pelajaran firman pada hari ini, langkah-langkah yang perlu. Kita akan sering terjebak menjalani langkah-langkah yang tidak perlu. Yang membuat kita kehilangan arah, kehilangan semangat. Tapi hari ini Tuhan Yesus bahkan berkata dalam Lukas 19. Mari kita akan lihat Lukas 19. Ada Lukas 19 ayat 41. Yesus menuju kota Yerusalem dalam cerita ini. Jadi kalau Anda baca rangkaian yang kitab Injil ini tulis, waktu Yesus memasuki Yerusalem itu dalam tahapan menjelang Paskah.
Dan dalam tahapan menjelang Paskah itu dia datang bersama murid-muridnya, seperti kita udah belajar kemarin, ya. Dia menyampaikan banyak pesan. Yang menarik adalah dia punya satu pesan yang menurut saya disampaikan dalam satu pemikiran tentang masa depan sebuah kota Yerusalem. Nanti kita akan mengerti bahwa sebetulnya hal inilah yang harusnya secara mendasar kita hidupi. Kita tahu apa yang perlu untuk kita dan kita persiapkan sekarang untuk terjadi besok, untuk terjadi nanti. Kalau kita tahu tentang yang perlu untuk kita dan kita lakukan besok, momentum udah berubah, musim udah berganti, mood kita seringkali saudara sudah tercuri dengan perkara-perkara yang lain. Nah, mari lihat saudara ayat 41, saya akan baca. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu, baca sama-sama, ia menangisinya. Jadi ada sesuatu yang sangat-sangat membawa sebuah kesedihan. Ada sesuatu yang urgent yang dia lihat. Kota yang hebat ini Yerusalem tidak mengetahui. Dan kita baca bersama ayat 42-nya, 23. Wahai, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Ayat 43. Sebab akan datang harinya bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan, dan seterusnya. Saudara, ayat 41 ini ketika saya membacanya, saya menyadari ada sebuah pesan yang penting sekali untuk kita gereja Tuhan. Kalau kita hanya memikirkan apa yang perlu, saudara, sebatas tentang perkara-perkara lahiriah, kita akan kehilangan part yang besar tentang kenapa kita ada di muka bumi ini. Kita akan kehilangan alasan yang paling besar, yang paling mulia, kenapa kita ada di dunia ini. Mungkin beberapa orang selalu berkata, ya kebetulan saja saya diberkati Tuhan. Wah, itu meremehkan Tuhan, saudara. Gak ada yang kebetulan. Kebetulan saya disembuhkan. Kebetulan saja, kebetulan saya. Hidup itu, kalau Anda tilik lebih dalam lagi, selalu. Kalau dari Alkitab, Tuhan mau mengajarkan gini, tidak ada yang kebetulan. Kalau kita mengalami blessing, mengalami kebaikan, itu terjadi karena ada rencana Tuhan yang sedang Dia genapi dalam hidup kita. Kalau kita mengalami sesuatu yang buruk, ada rencana bukan dari Tuhan yang memasuki kehidupan kita. Di rumah tangga, di pekerjaan, di kesehatan kita, di keuangan kita. Ada sesuatu yang bukan rencana Tuhan yang membuat kita tarik nafas saja susah karena kesesakan, karena ketakutan. Yang membuat kadang-kadang saudara kita melihat anak kita dan berkata, masih mampu gak ya aku membesarkan dia? Masih mampu gak ya? Saudara, kalau kita berpaut kepada Sang Pemberi kehidupan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dan ketika Dia terus menggenggam hidup kita untuk keluar dari rencana kita sendiri. Untuk keluar dari rencana si jahat dan memasuki sepenuhnya rencana Tuhan. Niscaya saudara, hidup kita akan selalu kita berkata penuh dengan kebajikan dan kemurahan belaka. Itu ungkapan Raja Daud. Jika kita dengar ini, kita harus percaya dalam pemikiran Tuhan, dalam rencana Tuhan, hidup kita pastilah sukses. Katakan amin. Hidup kita pastilah bahagia. Hidup kita bahkan pastilah berbuah lebat. Sekali lagi, dalam pemikiran Tuhan,
dalam rencana Tuhan. Pastilah hidup kita akan sukses, akan berhasil, akan berbahagia. Dari sini kita tahu kenapa kita tidak berbahagia. Pasti kita sedang ada di dalam rencana yang bukan dari Tuhan. Ego manusiawi kita bisa melahirkan rencana yang banyak. Ego manusiawi kita melahirkan pilihan-pilihan diri sendiri. Kitab Yakobus makanya berkata kalau kita mau pergi berdagang ke kota Anu, konsultasi sama Tuhan. Kita mau pilih sesuatu, konsultasi, ngobrol sama Tuhan. Bukan kepada diri kita sendiri. Ya aku cocoknya begini. No. Tuhan punya kecocokan yang lebih tinggi daripada kita. Mungkin menurut Yakub, waktu dia menikah bukan dengan Lea, kalau Anda tahu kisah ini ya. Ada Lea dan Rahel. Yakub berpikir aku ditipu. Aku dalam masalah. Tapi cerita belum selesai digenapi. Itu sebabnya ada tahun-tahun berikut yang Yakub mengambil sebuah sikap yang berubah, yang berbeda. Nah ini yang saya coba sampaikan. Sudahkah kita mengetahui apa yang perlu? Sudahkah kita mengetahui langkah-langkah yang perlu? Baik, kita kembali kepada Lukas 19 ayat 42. Saya akan ajak Bapak Ibu Saudara memperhatikan. Wahai, betapa baiknya. Wow, indah sekali ya maksudnya. Betapa baiknya. Artinya ini sebuah pernyataan yang Tuhan sampaikan supaya kita ngerti. Kalau kita menemukan sesuatu yang terutama, terpenting dalam hidup kita yang menjadi langkah kita akan menerima betapa baiknya kata Tuhan. Nah dikatakan begini, betapa baiknya jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu. Engkau mengerti apa yang perlu. Apa yang menjadi kebutuhan dasarmu. Apa yang menjadi kebutuhan kehidupanmu secara pribadi. Apa sih? Materi, kasih sayang. Atau kehadiran Tuhan Yesus sebagai sumber damai sejahtera itu. Haleluya. Coba tepuk bawah kanan kirinya. Katakan atau tanya, apa kebutuhanmu? Saudara, kalau ngomong kebutuhan tuh, sering kita bilang, kebutuhan itu gak ada habisnya ya. Nah makanya dari sini kita belajar apa yang perlu. Tapi coba lihat, Tuhan mau meluruskan pemikiran kita nih. Ini bukan perlu tentang perasaan kita, perlu tentang dompet kita, perlu tentang waktu kita. Aku habis waktuku. Kan waktu kamu yang punya. Berarti yang ngabisin siapa? Beneran loh, kadang orang tuh nggak sadar ya, coba. Waktuku habis. Terus harus begini, harus ngikutin kemauan orang, ngikutin ini. Lah waktu ini kan diberikan kepada kamu. Kenapa otoritasnya, kewenangannya kamu kasih kepada pihak yang lain? Haleluya. Makanya Tuhan berprihatin kepada Marta. Marta. Kamu apa? Kamu khawatir. Komplikasinya tuh di pikiran dan perasaan. Kamu khawatir. Yang luar biasa. Marta ini khawatirnya apa? Khawatirnya dia tidak bisa menjamu orang lain. Wah ini keren saudara. Jadi banyak orang tuh khawatirnya tidak bisa melayani, menyenangkan orang lain. Tidak bisa menjamu orang lain. Hidupnya tidak diperhatikan dengan baik.
Dia bisa jamu banyak orang, tapi satu sisi di dalam hatinya makin merosot, makin kering, makin kacau, makin bingung, saudara. Pada ayat ini tadi berkata, wahai, betapa baiknya, ayat 42, jika pada hari ini juga engkau mengerti apa yang hidup ini selalu tentang sebab akibat, Bapak Ibu Saudara. Kalau Anda dalam kesusahan, itu bukan tiba-tiba. Kalau Anda dalam pergumulan, itu tidak tiba-tiba. Itu seperti Anda sedang digiring memasuki sebuah pintu yang namanya terbuka bagi orang-orang yang tidak mengetahui pintu lain yang sebetulnya juga terbuka. Makanya ada pintu masuk, dan tidak pernah Tuhan membiarkan Anda tenggelam di sana. Selalu juga ada pintu keluar dari masalahmu. Katakan amin. Tapi kembali lagi, apakah kita sudah mengerti apa yang perlu hari ini? Bagi apa? Bagi damai sejahtera. Ternyata Bapak Ibu Saudara, berbicara damai sejahtera yang Yesus maksudkan, itu bicara tentang harmoni di bumi, harmoni seperti di surga. Artinya ini bukan bicara tentang rumah yang mewah, AC-nya sejuk, makanan melimpah, dan Anda damai sejahtera di bumi seperti di surga. Pada kenyataannya, banyak lebih susah dari kita, tapi sangat-sangat damai sejahtera di bumi seperti di surga. Hati yang tenang, hati yang damai yang paling menarik yang kita baca kemarin dalam pesan di acara Mas Alfa dengan Mbak Dwi. Waktu kita berjalan dalam satu perahu dengan Yesus, ombak tiba-tiba mengamuk danau. Terus kenapa, pertanyaannya, Yesus bisa begitu tenang dan tidur di buritan? Ada damai. Nah, ini yang membuat kita mengetahui apa yang perlu. Itu bukan ngomel, bukan marah, bukan komplain, bukan menyalahkan yang lain, tapi tetap tenang. Maka Yesus berkata dalam catatan ayat itu, mengapa kamu begitu takut? Tuhan tahu tentang ketakutan. Tapi dia berkata, mengapa kamu begitu takut? Dan kedua, tidak percaya. Hari ini apakah kita sudah mengetahui langkah-langkah apa yang perlu bagi kebahagiaan kita? Ya Om, mungkin menurunkan egoku, atau menurunkan persungutanku, kemarahanku, menurunkan semua omelanku, meredam semua rencana-rencanaku sendiri. Jangan berhenti dan mengizinkan Tuhan bekerja dalam hidup kita. Mari buka Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Tolong seorang boleh baca dengan cepat. Yesaya 48 ayat 17 dan 18. Ya. Juban firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan penebusmu, yang Maha Kudus Allah Israel. Akulah Tuhan Allahmu yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Apa yang memberi faedah. Jadi bukan semua yang baik itu tepat. Bukan semua yang baik itu perlu. Tapi waktu kita memberi ruang kepada Tuhan, Dia akan tuntun kita. Nih, seperti Yusuf diajarin. 7 tahun masa kelima di Mesir, jangan habisin. Nabung gak usah banyak-banyak, 1/5 aja. 1/5 aja. 1/5 aja. Kadang ada eksekutif muda yang berkata, Bang, aku mau nabung nanti kalau gajiku sudah naik. Gajinya udah naik, nabungnya di perut terus. Ya kan? Nabungnya di perut, saudara. Nabungnya di aset bergerak lagi. Dan tidak terkendali. Saudara, apakah kita sudah tahu apa yang betul-betul perlu pada kondisi kita? Lihat ayat ini berkata,
Yang Maha Kudus Allah Israel, akulah Tuhan Allahmu yang apa? Mengajar engkau Tentang? apa yang memberi faedah. Ada ngerti nggak kata mengajar itu dipakai dengan cara yang unik. Itu artinya ada satu relationship. Bukan Tuhan ngomong A, kita lakukan A, dan kita tuntut janjinya. Tuhan, aku sudah lakukan A, kok belum terjadi? Ini bicara hubungan. Aku akan mengajar. Kalau Bapak Ibu Saudara jadi guru gereja anak, guru sekolah minggu, Anda tahu. Kenapa mereka harus dipaksa mencatat, menghafal, dan ditanyain besok, dan agak sedikit diancam. Diancamnya pakai permen. Siapa yang apa ayat hafalan ini dapat permen. Nah, Tuhan tuh pengen ngancam gitu. Siapa yang melakukan dengan setia firman ini dapat rumah. Amin. Terjadi sesuai dengan imannya Among. Di manakah iman kita? Saudara, Tuhan mengajar, tapi apakah kita memberi ruang dan waktu? Memberi atensi. Memberi kesadaran bahwa aku nggak bisa nih gini terus, aku harus keluar. Tapi Tuhan, aku belum lihat exit door-nya. Aku kok dalam ini berulang lagi. Engkau sedang ada di satu kondisi di mana engkau masuki bukan dengan persetujuan Tuhan. Engkau perlu lihat exit door-nya. Dan itulah kebahagiaan domba-domba ketika dia mengikuti sang gembala. Betul? Yohanes pasal 10 berkata, dia akan berjalan di depan dan memanggil domba-domba menurut. Jadi namamu ada. Pertanyaannya, kalau kita belum melihat exit door dari masalah kita, dari kondisi kita, jangan-jangan keterhubungan kita dengan sang gembala itu merupakan faktor yang membuat kita tidak cukup dengar. Dia ngomong, kita nggak concern, nggak fokus. Makanya kembali Tuhan, sekiranya engkau tahu pada hari ini apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Hidup kita akan berjalan dari damai sejahtera kepada damai sejahtera. Haleluya. Di perjalanan bersama Yesus, murid-muridnya kehilangan damai sejahtera karena ombak mulai masuk ke dalam perahu. Setelah Tuhan lalu memperlengkapi kita lengkap utuh. Amin. Haleluya. Masalahnya, apakah kita sedang memasuki sebuah pintu yang dibuka oleh musuh, dan kita tidak sabar menanti pintu yang akan dibuka oleh Tuhan pada waktunya? Dan sekarang kita kebingungan berada dalam satu ruang, dalam satu keadaan yang harusnya kita segera menemukan exit, jalan keluar. Sehingga waktu kita keluar, seperti cerita di perahu itu, damai sekali ombak. Damai sekali danau itu. Damai sekali. Sampai murid-murid berkata, siapa orang ini? Makanya kalau ada berkata, aku punya Tuhan yang besar. Waktu saya nyanyi itu dalam hatiku, Tuhannya besar, Tuhannya setia, Tuhannya konsekuen. Sudahkah kita seperti dia? Berani mempercayakan yang dikasihnya. Satu-satunya yaitu korban Ishak. Itu sebabnya hari ini Tuhan tuh mau mengembalikan yang namanya mengerti yang perlu. Dalam beberapa keadaan, salah satu yang paling perlu itu memberesi satu masalah yang akan terbawa terus ke depan. Salah satunya, dengar baik, hutang. Kalau Anda tidak beresi itu dengan baik, itu akan terus dipakai oleh setan. Yang kedua, janji.
Kalau Anda janji dan ada remeh, janji jam 9, jam 11 belum nongol. Haleluya. Jangan janji tinggal janji dong jadinya, haleluya. Karena itu mengikatkan diri kita, saudara, terus. Coba Anda tilik lagi. Seringkali, saudara, masalah-masalah yang tadi yang saya bilang, kalau kita tahu apa yang perlu, jadi yang perlu, yang pertama-tama, seperti di sore itu, Yesus bahkan naik ke atas gunung, rest di hadirat Tuhan. Apa yang perlu buat kita? Mungkin ketemu pemimpinmu secara intens untuk dituntun dan diajari. Mungkin saudara, kita butuh penasehat kesehatan kita. Saya ngomong yang betulan loh Bapak Ibu. Kalau teman-teman yang menikah dan rencana punya anak, perlu ketemu bidan. Nanya, kami udah siap belum? Kadang-kadang perlu apa? Suntik tertentu yang membebaskan kita dari virus-virus yang mengganggu. Dari kondisi-kondisi yang tidak normal. Itu yang perlu. Bukan sekedar semangat, percaya, yakin. Tuhan pasti bela. Tuhan sih pasti bela. Tapi kita mengerti nggak jalan-jalannya? Kita ikuti nggak tuntunannya? Jangan sesudah kecewa, kita melihat, Tuhan, ternyata Engkau tidak seperti yang aku katakan. Iya, karena Engkau yang katakan. Coba lihat orang lain yang mengatakannya dan mengalami. Jadi masalahnya bukan di aku, kata Tuhan. Ayat ini berkata, Bapak Saudara, mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah. Bayangkan kalau setiap hari kita berjalan dalam jalannya yang memberi hidup kita berfaedah. Betapa berkualitasnya kesehatan kita. Betapa berkualitasnya keuangan kita. Betapa berkualitasnya bisnis pekerjaan kita. Betapa berkualitasnya hubungan kita. Betapa berkualitasnya. Karena dia menuntun dan mengajar kita kepada jalan yang membawa faedah. Membawa impact sangat baik dalam hidup kita. Terus, setelah dia mengajar, kalau Anda perhatikan ayat ini sudah indah sekali. Lihat ayat 17. Menuntun. Siapa yang belum tahu kata menuntun? Beneran. Kadang-kadang orang tuh penuh dengan asumsi. Saya yang bisa aku tuntun. Kayaknya kalah tanding semua. Mungkin yang lebih ini, Kak Iren lah boleh. Ya. Oke, saya contohkan. Kalau kita sahabat Iren, kita gini Iren, kamu jalan sama Om. Sama Abang ya. Oke, tadi pagi makan apa? Belum sarapan ya? Aduh, kok gak cerita? Ntar kita mampir dulu ya. Di dalam kata menuntun tuh ada hubungan. Kalau kayak Mas Alfa Dwi, nggak gini saudara, langsung gandeng ya kan. Menuntunnya beda. Sekarang yang saya mau tunjukkan adalah siapa Anda dengan Tuhanmu. Kata menuntun tuh kan kayak gini, ikut aku dong. Kok lambat sekali? Cepat. Sini naik, sini. Naik, terus. Lari ke depan. Waduh, kacau. Tolong, jangan persepsikan Tuhan itu seperti saya tadi. Tuh tunjuk Anda loh. Dia berjalan di sisi. Dan dia jalan sebagai sahabat. Dan dia menuntun dengan hubungan. Makanya kalau Anda mengabaikan mesbah doamu tiap pagi, gak heran. Sisa harinya jadi berbeda. Pada di pagi itu dia akan bilang gini. Teman, jangan lupa, kamu punya janji. Janji itu lebih penting dari rencana yang lain. Ada amin?
Masuk ini loh, masuk ke YouTube nanti kita. Kan dalam perjalanan itu dia tanya gini, Ren, gimana kerjamu? Hah? Oke, aman. Amannya gimana yang benar? Makanya gini, teman-teman bayangkan gak sih, dia mengajar, kemudian menuntun. Tuhan tuh begitu akrab. Cuman kitanya ini, saudara. Kitanya kasih waktu gak? Kitanya kasih ruang gak untuk dia ngomong? Jangan senyum-senyum aja. Bayangkan tadi Tuhan, kamu jalan 5 meter ke depan. Jadi sekarang gini, ikuti saya berjalan 3 meter. Tunggu di sini. Waduh, ngeri kan? Tuhan tuh kadang-kadang seringkali dipersepsikan seperti apa? Bisa dibilang seperti bukan lagi guru, tapi majikan yang berkuasa atas hidup kita. Itu sisi lain yang benar. Tapi dalam proses menjalani kehidupan ini, dia bukan majikan. Dia sahabat, dia teman. Oke, kita jalan ya Ren ya. Gimana, cukup nggak gajinya? Cukup ya? Puji Tuhan cukup. Iya. Jangan dengerin suara-suara lain ya. Jangan dengerin suara-suara sumbang ya. Sabar. Jangan kecepatan traktir semua ini. Apalagi lihat kan wajah-wajah yang keren di pojok-pojok sana itu. Kalau kamu traktir mereka, hati-hati. Yang saya mau kasih tahu ini dengan baik. Saya mengajar. Saya menuntun, tapi keputusan dia mau traktir siapa itu bukan saya. Halo, yang suka dan jagoan traktir orang. Akhir bulan, Tuhan, di manakah berkatmu? Kamu habisin. Halo ya, jalan lagi yuk. Oke, boleh, keren. Ya kan? Jalan kemana? Ayo udah jalan ke pangkumu deh. Yuk. Tuhan berkati. Terima kasih Ren. Gimana Bang Billy? Diajar dan dituntun. Dihajar. Oh, lain cerita kalau dihajar. Saudara, ini Tuhan kita yang real loh. Dia mengajar dan menuntun. Cuman jangan jadi seperti kadang-kadang anak-anak kita yang muakan aja susah. Dan emaknya langsung turuti. Kesana ikut gitu kan. Besok-besok emaknya yang sehat. Damping anaknya. Kita harus ajar dan tuntun. Bapak Ibu, kalau engkau dituntun, ini yang seringkali salah. Tuhan gak selalu iya dengan kebutuhanmu. Tuhan gak selalu iya dengan jalan-jalan dan pemikiranmu. Disitulah kata mengajar dan menuntun itu ada selalu, saudara, penyesuaiannya. Wah, Anda harus belajar cerita Lot ya. Lot sampai bilang gini, aku gak sanggup jalan yang tinggi. Aku mau ke kota yang Tuhan. Ya, monggo. Tapi Lot beda dengan Abraham. Yang saya maksud, Tuhan gak bisa paksa Lot itu tepat seperti apa yang dia tunjukkan. Gak bisa. Tapi Abraham dengan ikhlas, dia persembahkan anaknya yang satu-satunya. Will kita itu, saudara, seringkali bergejolak. Ketika kita ketemu jalan Tuhan, ajaran Tuhan, tapi will kita berkata, no way. Uangku, uangku. Waktuku, waktuku. Hidupku, hidupku. Terus, kalau udah kere, bokeh, sakit, Tuhan, di mana engkau? Kalau udah masalah, Tuhan, kenapa engkau tidak menjaga aku? Dan Pak Pendeta selalu berdering. Om, tolong Om, diangkat teleponnya. Ini gawat darurat Om.
Saya lihat Bapak Ibu tegang-tegang sih kalau dengar ini. Jadi saya tuh nggak bisa khotbah lempeng-lempeng, harus agak nikung dulu. Haleluya. Gimana kok? Aman perjalanan? Ya. Nanti ada yang traktir nggak pulang? Aman kan? Aman kan? Martabak keju aman? Iya. Kita nanti selesai gereja syukuran kan? Nanti ada pendamping kok Mas Thomas, Bang Mawel. Iya, aman. Mari kita kembali, saudara. Firman Allah berkata, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Tuhan udah begitu rendah, saudara. Dia mau menunjukkan dan mengajar dan menuntun. Wow. Ini Bapa yang maha baik ini. Terus, sekarang dengerin baik-baik. Ayat 18-nya kita baca sama-sama. 2, 3. Memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, tadi yang Tuhan berkata, sekiranya engkau tahu apa yang perlu untuk damaimu. Sekali lagi saudara, seringkali pergulatannya adalah keinginan bebas kita. Kau mau makan kenyang, dan besok harus berlelah-lelah berolahraga. Kenapa tidak makan yang membuat engkau makin fit, makin oke, makin berenergi, makin semangat, pinggangmu makin bisa goyang. Gimana Mami? Ikut kelas Zumba nanti kita. Haleluya. Kenapa kita pilih sesuatu yang dari keinginan kita? Bapak-bapak yang udah 50 apalagi, karbonya tolong dikurangin. Lemaknya tolong dipersembahkan kepada Tuhan. Jangan ditimbun. Gimana apalagi gadis-gadis ini? Ayo, nanti kita menghadap mesbah persembahan dulu. Karena kita punya bagian untuk melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Oke, jadi saya mau beri 3 hal yang penting. Yang pertama, pada setiap anak tangga, setiap level kehidupan, yang akan menikah, yang masih cari-cari siapa yang mau sama aku, yang sudah menikah, pada setiap level kehidupan. Kenapa, Kak Melisa? Hah? Ada masalah di sampingmu? Oh, ya. Makanya kalau menyembah di rumah Tuhan, jangan tutup mata terus. Tuhan, tunjukkan. Nah, siapa tahu ditunjukkan, gitu kan. Tuhan nunjukinnya gini, itu yang seperti itu, berarti bukan itu kan? Makanya jangan salah sangka terus. Oke, lihat saudara. Yang pertama, pada setiap anak tangga, setiap level kehidupan, ada yang perlu untuk setiap langkah kita. Tadi saya bilang, yang akan menikah, yang sudah menikah, yang hampir menikah. Ada yang perlu. Kalau saya menyalami anak-anak muda yang mungkin 1-2 tahun ke depan, jangan boros, nabung. Jangan sok gaya, traktir ke sana ke sini. Tabungan, Gimana mau ngajak pulang kampung? Mau lapar sama opung di kampung? Nggak laku. Iya kan? Jadi nabung yang perlu. Ada amin? Jadi kalau kita tahu apa yang perlu. Yang kedua, saudara. Hidup ini selalu dalam pola sebab akibat.
Karena itu apa yang kita lakukan, apa yang kita alami hari ini sebetulnya bagian daripada apa yang kita lakukan atau apa yang tidak kita lakukan pada hari-hari yang sebelumnya. Kalau kita tidak lakukan, saudara, apa yang mendatangkan kesehatan, kebugaran, kemaksimalan hidup kita, paling sederhananya, teman-teman, teruslah membaca supaya otak kita ini, saudara, tidak cepat-cepat tumpul. Paling tidak, kalau Anda bicara di rumah tangga sama istrimu yang lebih smart, sama istri-istrimu yang lebih tahu menghitung. Bapak-bapak bukan main emosi, kan sudah aku bilang cukupkan. Mau aku katakan lagi, cukupkan. Jadi masalahnya di mana? Kamu, enggak gitu. Selalu berdua kan, amin? Iya kan Bang Mawel kan? Bertiga sih ya? Oh ya udah. Anak-anak muda, jangan kita menyerah dengan lingkungan dan budaya yang ada yang sedang terjadi. Bangun dirimu, saudara. Apa yang kau lakukan hari ini akan berdampak di hari esok. Kalau engkau jadi orang yang gampang baperan, biasanya itu segera menutup pintu dan memasuki tadi sikon di mana Anda, navigasinya nggak jelas. Orang baper tuh navigasinya selalu nggak jelas. Ada pangerannya datang, lu siapa? Ada princessnya datang, enak aja lu. Nggak, gue cari yang ini nih, yang baik hati, lemah lembut, tidak sombong. Aku mencari seperti ibu gembala. Wede. Aku cari yang pinter masak, pinter nabung, pinter manjat pohon. Ampuni Tuhan. Tolong ya, ini tidak ada bimbingan dalam bimbingan pernikah kan, Kak Dwi kan? Nggak ada kan? Nggak ada kan? Oh dulu kan. Jadi kalau Anda tidak memelihara gairah dan semangat, nggak, ya sudah tentu, saudara, belum sampai di ujung minggu, Anda sudah kehilangan navigasi. Dengerin saya baik-baik. Baper itu musuh utama anak muda. Apalagi bapak-bapak yang ganteng ini. Dan ibu-ibu yang oke ini. Baper itu adalah milik orang yang biasanya punya kemampuan, punya kesanggupan. Tapi kok begini hidup? Tapi kalau orang, saudara, udah tidur kolong jembatan, dihina mah biasa aja. Nggak dapat makan hari ini, ya gue udah biasa kok. Dia menerima dengan tangan di bawah. Emang masalahnya apa? Halo, coba menerima di tangannya di mana? Makanya banyak orang tuh salah di sininya. Menerima jangan tangan di bawah. Wah, ini masalah nih. Makanya kadang-kadang ya, ego, kesombongan tuh masalah-masalah yang mengunci banyak orang dalam satu tahap kehidupan di mana dia nggak melihat bahwa apa yang dia alami ini ada pintu keluarnya. Seperti Naaman, ada pintu keluarnya. Dia sombong, enak aja melakukan mandi di sungai Yordan, lu aja. Tapi pembantu membantu Naaman bilang gini, Bapak kan udah jauh dari kampung Bapak ke Jakarta. Masa Bapak mau pulang dengan sia-sia? Ikuti aja kata Pak Pendeta. Beneran loh. Ada banyak orang sudah bilang, Pak Pendeta mah gak tahu masalah kita. Memang saya gak tahu. Tuhan yang Maha tahu. Tapi kalau Tuhan ngomong lewat saya yang tidak tahu, bukankah Tuhan itu hebat? Amin.
Jadi Alkitab berkata, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Itu sebabnya hidup ini merupakan satu pola sebab akibat yang akan kita alami berulang-berulang. Berhenti tidak menjalani sesuatu yang tidak perlu. Berhenti menjalani sesuatu yang tidak perlu. Sekali lagi, berhenti menjalani sesuatu yang tidak perlu untuk kesehatanmu, untuk keuanganmu, untuk masa mudamu. Maka Anda akan mulai dapat dibimbing, diajari Tuhan menjalani apa yang perlu. Dan akibat kau menjalani apa yang perlu hari ini, hari besok kata lagu kita akan tuai. Kita akan tuai kebaikan yang Tuhan sediakan. Yang ketiga, saudara, kita sadari bahwa hidup ini merupakan satu investasi untuk hari esok. Hari ini kita akan tuai besok. Hari ini kita ngetuai besok. Mungkin besoknya bicara bulan depan, tahun depan. Tapi setiap yang menabur akan selalu apa? Menuai. Amin. Yeremia 29 ayat 11. Mari kita baca sama-sama, kita bangkit berdiri. Yeremia 29 ayat 11 kita akan baca dengan cepat 2-3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan Saya tidak bosan-bosannya menceritakan kebodohan saya ketika Om Warno menjadi orang terdekat kami, membantu kami membawa kendaraan kami. Saya dalam pikiran yang dangkal terlalu menikmati. Hidup ini akan bergeser, akan berubah. Waktu Om Warno menikah, dan dia mulai lupa sama kami. Tapi karena dia punya kesibukan rumah tangga masing-masing dong. Kalau Anda selalu ingat sama saya yang repot. Waktu Om Warno mulai lupa, ya udah, emang itu fasenya yang saya tadi maksudkan. Saya baru plok gitu. Ya ampun, mobil cuman terpajang di parkiran. Hampir nggak kemana-mana. Kalau mau ke Gancit aja, nunggu Bang Kikis datang, dia yang bawa. Gitu. Dalam hati saya, enak juga diboncengin, tapi itu kan nggak selama-lamanya. Amin, ibu-ibu. Kok Pak Pendeta kemana-mana nembaknya? Karena saya bilang gini, kalau Anda tidak investasi hari ini, dalam bentuk apa? Belajar sesuatu, kembangkan sesuatu, pahami sesuatu, akan tiba waktunya Tuhan berkati kita, terus kita nggak bisa apa-apa. Kita nggak mewujudkan apa-apa dalam hidup ini. Itu yang saya bilang, pinggang kita tetap kuat, amin. Haleluya. Tuhan merancangkan kebaikan, tapi kita punya jalan yang tepat, yang harus kita pilih dan kita jalani bersama dengan Dia. Saya mau tutup dari Lukas 19 tadi, pada ayat ke-43-nya. Alkitab berkata begini, sebab akan datang harinya, bahwa musuhmu akan mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung engkau dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Akan datang waktunya, masalah akan menghimpit, kita akan terkepung, kita masuk dalam sebuah situasi yang kita tidak lihat jalan keluarnya, dan kita terjebak, stuck di sana. Kabar baiknya, Dia tetap Bapa yang setia, mengajar dan menuntun kita. Mari kita angkat pujian, Kau Bapa yang mengasihiku, Kaulah segalanya.